Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika sedang berada di Tabuk bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghidhul kuffar wala anfaqna nafaqah wala asabatna makhmasah illa syarakuna fi dhalik wa hum bil Madinah." Sesungguhnya di Madinah itu ada suatu kaum, ada orang-orang yang mana tidaklah kita menyusuri suatu lembah dan tidak pula kita menginjak suatu bagian dari bumi ini dalam rangka membuat kaum kafir marah, dan tidak pula kita menginfakkan suatu harta, dan tidaklah kita ditimpa penderitaan berupa kelaparan kecuali orang-orang itu bersama dengan kita di dalam mendapatkan pahala. Padahal mereka berada di Madinah. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal demikian bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, "Hasabahumul 'udhru fasyaraku bihusnin niyyah." Mereka adalah orang-orang yang terhalang dengan satu dan lain hal. Namun mereka bersama kita di dalam mendapatkan pahala karena niat baik mereka. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, dengan demikian, dengan niat yang baik itulah yang menjadikan para penduduk Madinah yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, namun mereka ternyata mendapatkan pahala seperti orang-orang yang ikut serta bersama Rasulullah SAW untuk melakukan peperangan itu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar." Jika ada dua orang muslim, mereka saling berhadapan dengan pedang mereka, maka si pembunuh dan juga orang yang dibunuh, keduanya sama-sama berada di dalam neraka. Fakila, maka ditanyakanlah oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, kalau si pembunuh itu sudah jelas dia akan masuk neraka. Namun bagaimana halnya orang yang terbunuh, kok dia bisa masuk neraka juga? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Li'annahu arada qatla sahibih." Karena muslim yang terbunuh itu pun dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Jadi, disebabkan karena keinginan dan niat yang buruk itulah yang menjadikan si pembunuh dan orang yang dibunuh sama-sama berhak untuk masuk neraka, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja orang yang dibunuh dia tidak memiliki keinginan yang buruk, tidak memiliki keinginan untuk membunuh saudaranya itu, niscaya bagian dia adalah surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan, wallahu ya'lam annahu la yuridu ada'ahu ilaiha, fagharraha billah wastahalla farjaha bil batil, laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa zanin." Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang ingin memberikan mahar kepada seorang wanita, di mana Allah telah mengetahui bahwa sebetulnya orang ini tidak berkeinginan untuk menunaikan mahar tersebut kepada perempuan itu, kemudian sang lelaki itu menipu perempuan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia pun menghalalkan kemaluan wanita itu dengan cara yang batil, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan dianggap sebagai seorang pezina. Wa ayyuma rajulin iddana min rajulin dainan wallahu ya'lam annahu la yuridu ada'ahu ilayhi fagharrahu billah wastahalla ma lahu bil batil, laqiyallahu azza wa jalla yawma yalqahu wa huwa sariq. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan siapa saja yang berutang kepada seseorang, di mana Allah telah mengetahui bahwa sebetulnya orang ini
tidak berkeinginan untuk melunasi utangnya, lalu kemudian orang yang berhutang ini menipu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan dianggap sebagai seorang pencuri. Kaum muslimin yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang telah saya sebutkan ini memberikan penegasan bagi kita sebagai kaum muslimin tentang kewajiban kita untuk mengimani bahwa niat adalah perkara yang sangat penting, bahwa niat itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Oleh karena itu, setiap muslim sudah seharusnya dia membangun seluruh amalnya di atas niat yang lurus, di atas fondasi niat yang baik. Jadi jangan sampai seorang muslim melakukan amal tanpa niat yang baik, dan jangan sampai seorang muslim melakukan amal namun disertai dengan niat yang rusak. Sebab niat merupakan ruh. Sebab niat merupakan ruh bagi seluruh amal kita. Dan juga niat merupakan tiang bagi seluruh amalan-amalan kita. Serta niat merupakan fondasi atau dasar bagi seluruh amal kita. Sahnya suatu amal sangat ditentukan oleh niat. Dan juga rusaknya suatu amal juga ditentukan oleh niat. Maka amal perbuatan yang tidak disertai dengan niat yang benar, tidak disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sesuatu yang tercela. Bahkan itu merupakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk selainnya. Ikhwas sekalian, arsyadakumullah. Setiap muslim juga harus meyakini bahwa niat merupakan syarat dan juga rukun bagi setiap amal kita. Dan perlu diketahui bahwa niat bukanlah sekedar kita mengucapkan nawaitu, saya berniat. Bukan pula sekedar ucapan-ucapan yang ada di dalam hati. Namun yang namanya niat adalah dorongan yang ada di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan dan juga suatu tujuan yang benar, seperti tujuan untuk mendatangkan manfaat dan tujuan untuk menolak kemudaratan. Tujuan untuk mendatangkan kemanfaatan adalah seperti kita berkeinginan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan untuk menolak kemudaratan adalah seperti kita bertujuan untuk menghindarkan diri kita dari azab dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui pula bahwa niat merupakan suatu kehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sangat meyakini bahwa amalan-amalan duniawi yang mubah, jika didasari dengan niat yang benar, didasari dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berubah menjadi ketaatan. Dan tentunya hal itu akan mendatangkan pahala. Dan sebaliknya, suatu ketaatan sekalipun jika tidak dibarengi dengan niat yang benar, niat yang lurus, maka itu akan menjadi kemaksiatan yang mengandung dosa, yang tentunya akan ada sanksinya atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, kita pun perlu menyadari bahwa kemaksiatan itu selamanya tidak akan bisa berubah menjadi suatu ketaatan walaupun disertai dengan niat yang baik. Kita berikan contoh. Jika ada seseorang yang berniat ingin mengubah perilaku atau ingin mengubah kepribadian seseorang, tapi dengan cara menggunjing dia bersama rekan-rekan yang lainnya, maka niat baiknya ini tidak bisa memperbaiki perbuatan yang salah. Karena menggunjing atau ghibah itu merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam. Jadi niat yang baik itu tidak berguna sama sekali. Dia tidak bisa meluruskan perbuatan-perbuatan yang memang maksiat pada hukum asalnya.
Kita berikan contoh yang lain. Misalnya, orang membangun masjid dengan niat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, harta yang dia pergunakan adalah harta yang haram. Maka orang tersebut dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan seseorang dia mencuri atau dia melakukan perjudian di mana hasilnya akan dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan jihad misalnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan maksiat. Sedangkan maksiat itu tidak akan menjadi benar disebabkan niat yang benar atau disebabkan niat yang lurus. Atau misalnya, orang yang membangun kubah-kubah di atas kuburan-kuburan orang salih, atau dia bernazar kepada orang-orang salih itu, atau dia menyembelih untuk orang-orang salih itu, maka mereka di samping tidak akan mendapatkan pahala, justru mereka telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tujuan mereka adalah baik, tujuannya adalah mencintai orang-orang salih misalnya, tujuannya adalah memuliakan orang-orang salih karena Allah Azza wa Jalla misalnya. Niatnya bisa jadi benar karena Allah, akan tetapi niat yang benar tidak akan bisa meluruskan perbuatan-perbuatan yang salah. Oleh karena itu, di dalam melakukan amal, di dalam melakukan ibadah, selain tujuan kita atau niat kita, maksud kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala, juga tata caranya harus benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dicamkan sekali lagi bahwa niat yang baik itu tidak akan bisa menjadi ketaatan kecuali dalam perkara mubah yang dibolehkan untuk dikerjakan. Adapun untuk sesuatu yang pada asalnya adalah haram, maka itu tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan dalam keadaan apapun. Ikhwah dan juga akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.